Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah nikmat yang harus selalu kita ingat dan kita jaga, karena namanya iman. Nikmat iman, nikmat Islam itu tidak jaminan, tidak ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, hari Jumat kemarin ada seorang wanita umur kira-kira 23 tahun. Dia akhirnya memutuskan masuk Islam. Saya cek KTP kakak, saya tanya, naudzubillah min dzalik. Ternyata ibunya dulu seorang muslimah. Lalu ibunya murtad. Bapaknya sama. Kakek, nenek, mbah, buyutnya muslim semua. Akhirnya sekeluarga itu kemudian murtad menjadi seorang Katolik, dan salah satunya kemarin masuk Islam, dan luar biasa. Sempat si anak ini nangis karena saya jelaskan kepada dia, sesungguhnya kalau Anda muslim, keluarga Anda muslim, bapak ibu Anda muslim, akan ketemu di surga. Tapi kalau ibunya non muslim, bapaknya masih, nanti terpisah di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman ini harus kita jaga sungguh-sungguh. Kita jaga sungguh-sungguh, jangan sampai kemudian iman ini melemah. Jangan sampai iman itu berkurang, apalagi kemudian hilang sama sekali. Nah, dan bahasan ini adalah bahasan paling penting, karena ini tidak hanya dialami Bapak Ibu oleh orang-orang semacam kita. Bahkan kalau kita ingat kisah sejarah sesudah Rasulullah SAW wafat, pengganti beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu pekerjaan besar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang yang murtad. Seseorang yang ketemu Rasulullah, melihat mukjizat ketika itu, mendengar langsung Nabi berbicara, melihat para sahabat berjuang luar biasa, melihat penderitaan umat Islam untuk menjaga iman Islamnya. Tetapi sesaat ketika Nabi wafat, banyak yang murtad. Maka bayangkan diri kita, nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah mendengar langsung Nabi bicara, nggak pernah menyaksikan perjuangan yang sangat berat di tengah orang-orang kafir, sedangkan masalah kita begitu berat.
Maka disinilah kemudian pentingnya kita memperhatikan urusan iman dan Islam kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab masalah murtad. Ya. Ini bab yang setiap muslim harus paham sedetil-detilnya. Jangan sampai kemudian dia sadar atau tanpa sadar kemudian tergolong orang-orang yang murtad. Murtad ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Berasal dari bahasa Arab irtadda yang artinya roja'a, kembali. Artinya orang yang kembali kafir sesudah dia memeluk agama Islam. Dia kembali kepada kekafiran sesudah dia menjadi seorang muslim. Maka di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada banyak orang Islam yang telah bersyahadat, kemudian mereka kembali kepada kekafirannya. Mereka murtad dan kemudian mereka diperangi. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk kita semua di dalam Al-Baqarah ya, ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, kembali kepada kekafiran, fayamut, kemudian mati di dalam kekafiran, wa huwa kafir, mati dalam kekafiran, faulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang-orang yang terhapus amalnya di dunia wal akhirah, dan akhirat. Dan yang ngeri Bapak Ibu, yang ngeri akhir ayatnya adalah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka di neraka selama-lamanya, mereka kekal di neraka selama-lamanya. Jadi ini bahayanya murtad ya. Seluruh amalnya di dunia terhapus, semuanya sia-sia, dan mereka kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam-macam perbuatan, macam-macam kemurtatan. Macam-macam kemurtatan. Yang pertama, orang murtad itu bisa karena ucapan ya. Jadi murtad itu bisa karena ucapan. Maka seorang muslim harus berhati-hati menjaga setiap kalimat yang keluar dari lisannya. Jangan sampai kemudian dia bermudah-mudah berbicara pada perkara-perkara yang bisa menjadikan dia orang-orang yang murtad. Misalnya, Bapak Ibu rahimahumullah, sekarang bulan Juni
Dzulqa'dah. Nanti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nanti akan ramai lagi pembicaraan soal ucapan Natal. Ya. Nanti akan muncul lagi orang menggampang-gampangkan urusan ucapan selamat Natal. Ya. Maka ini seseorang bisa masuk jatuh kepada kemurtatan ketika dia tidak menjaga lisannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 72 tentang urusan ucapan. Laqad kafara alladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Laqad kafara, sesungguhnya telah kafir, ya. Laqad kafara, sesungguhnya telah kafir, alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih ibnu Maryam. Jadi kalau ada seorang muslim mengucapkan selamat Natal, selamat kelahiran Yesus, yang dalam keyakinan orang-orang Nasrani dianggap sebagai Tuhan, ya, maka Allah mengatakan laqad kafara, maka dia telah kafir. Ini contoh seseorang bisa jatuh kepada kekafiran karena ucapan. Dan jangan pernah kemudian mengatakan kan sekedar ucapan. Bapak Ibu rahimahumullah, ucapan itu bukan persoalan yang mudah. Karena banyak persoalan bisa berubah hukumnya karena urusan ucapan, urusan kata, kalimat. Contoh Bapak Ibu, suami istri sudah menikah sah, bisa jadi haram kalau nggak menjaga ucapannya. Misalnya seorang suami gampang ngomong, misalnya kamu saya talak, ini ucapan Pak. Tapi gara-gara ucapan itu kemudian hukum berlaku baginya, bukan suami istri. Dan kalau kamu suami istri bisa zina. Itu contoh ucapan. Ya. Bapak Ibu rahimahumullah, laki-laki perempuan bisa dihukumi hubungan suami istrinya sah atau zina. Itu bedanya soal ucapan. Kalau dia melakukannya lewat akad nikah yang benar, ijab qabul, ucapan yang betul, sah, halal. Tanpa ucapan, dia berzina, pelacuran, maka dosa. Soal ucapan. Maka hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kemudian bermudah-mudah urusan ucapan. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, atau kemudian sebagaimana pernah kita dengar, insya Allah kalau ini juga masih rame-ramenya, ada orang yang mengatakan orang yang percaya kepada akhirat itu orang peramal. Ya.
maka ucapan dia yang menunjukkan bahwa dia tidak percaya kepada kehidupan sesudah kematian, yaitu hari akhirat, kata MH, dia kafir. Dia kafir. Karena seorang muslim ada rukun iman yang 6, tidak percaya salah satunya saja, maka dia kafir. Percaya kepada Allah, nggak percaya kepada malaikat, kafir. Percaya Allah, malaikat, rasul, kitab, nggak percaya kepada akhirat, kafir. Karena di sini urusan surga neraka. Kalau orang sudah nggak percaya surga neraka, itu berat. Nah, itu contoh ucapan. Maka pentingnya kita hati-hati, jangan sampai kemudian keluar ucapan-ucapan yang menjadikan kita ini murtad. Apalagi bentuk kemurtadan. Setelah ucapan, perbuatan. Perbuatan yang menjadikan kita masuk kepada kemurtadan. Misalnya menyembah berhala, ya. Itu bisa masuk kategori kita ini murtad. Maka hati-hati perbuatan-perbuatan syirik, menyekutukan Allah, atau perbuatan-perbuatan menghina Islam, ya, menghina Islam. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, berhati-hati kita menjaga semua perbuatan kita. Termasuk kemudian setelah ucapan perbuatan, yang ketiga adalah soal keyakinan. Mungkin ucapan tidak, perbuatan tidak, tapi kemudian kalau hati kita di dalam jiwa kita ini tertanam keyakinan, tidak percaya adanya Allah, bahasa kita sekarang gampangannya PKI, udah murtad. Siapa yang tidak meyakini adanya Allah, walaupun tidak diucapkan, di dalam hati dia mengatakan Allah nggak ada, Tuhan nggak ada. Keyakinan komunis begini ini anti Tuhan, maka dia murtad. Walaupun KTP-nya Islam, kakaknya Islam. Itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa penyebab? Nah, ini penting. Apa penyebab seseorang itu bisa murtad? Apa penyebab seseorang imannya bisa hilang? Ini penting. Pertama, ya, menjauh dari suasana imaniyah dalam waktu yang lama. Ya. Jauhnya diri kita dari suasana keimanan, itu bisa menyebabkan iman itu melemah, Islam kita berkurang, bahkan kemudian murtad. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 16. Al-Hadid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ya. Al-hadid artinya apa? Besi, keras Pak, besi. Yang artinya kata Allah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk tunduk hati mereka, khusyuk, mengingat Allah dan kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Allah ingatkan, janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka telah diturunkan Alkitab kepada mereka, fatala alaihimul amadu, berlalu waktu yang panjang, apa kemudian terjadi? Faqasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Jadi kita nggak pengajian berapa bulan ini? 3 bulan, 3 lebih, Maret, hampir 4 bulan. Iya, demi Allah, ini hati kering, Pak. Itu yang jelaskan. Berlalu waktu yang lama, faqasat qulubuhum, hati menjadi keras. Itu Allah ingatkan. Maka pentingnya kemudian kita ini selalu hadir di majelis-majelis imaniyah, majelis yang akan menambahkan kita iman, agar hati ini tidak menjadi keras, Pak. Ya sekali waktu boleh jadi lihat YouTube, Pak, tapi gak menyelesaikan masalah. Jadi butuh majelis ilmu begini. Saya sempat gak Jumatan berapa kali saya itu. Benar Pak? Oh itu ya Allah, gelisahnya gak karu-karuan Pak. Nggak ada, cuma itu gelisahnya luar biasa. Hati ini goncang. Lalu masakan diri Jumatan, ya Allah nikmatnya, ya, nggak ketulungan Pak. Kalau saya 2 kali nggak Jumatan. Sebenarnya nggak Jumatan terus gimana saya ini? Akhirnya Jumatan dan ya Allah nikmat, sejuk, adem gitu Pak. Ini pentingnya kita ini hadir di majelis ilmu. Ya. Lalu apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah, belum mengatakan, saudara-saudara seiman bagi kami lebih berharga daripada keluarga. Bayangkan, kata beliau, saudara-saudara seiman bagi kami lebih berharga daripada keluarga. Kenapa? Beliau mengatakan, karena keluarga mengingatkan kami tentang dunia, sedangkan saudara-saudara seiman mengingatkan kami tentang akhirat. Ya. Di sini ingat kebaikan, semangat ibadah, hati mulai adem, pikiran mulai tenang. Nanti pulang ke rumah Pak, suami ingat istri, eling blonjo, itu pikirannya dunia. Istri pulang ke rumah ingat cucian, sudah dunia lagi. Demi Allah, Bapak Ibu yang pernah haji umroh, udah sampai di sana Mekah Madinah, aduh Pak, sejuk, tenang gitu, nggak mikir apa-apa wis dah.
Udah ngambil tawanan hikmat luar biasa. Kenapa? Detik-detik itu yang diingat apa? Urusan akhirat, surga, kebaikan, pahala Allah gitu. Itu aja. Nikmat, Pak. Kalau boleh nggak pulang. Kalau boleh nggak pulang. Itu. Maka pentingnya majelis ilmu itu begitu. Insya Allah. Jadi kalau kita ada begini, ingat kebaikan, ingat surga, ingat kenikmatan itu. Apalagi Bapak Ibu yang sekarang anaknya di rumah semua, iya, nggak sekolah, nggak kuliah, nggak mondok. Waduh, tambah sumpah gak kadang-kadang. Luar biasa. Maka salah satunya hadir begini ini untuk membuat kita tenang, nikmat. Ya. Kedua, yang menjadikan orang bisa murtad, iman bisa hilang, yaitu menjauh dari teladan orang-orang soleh. Menjauh dari teladan orang-orang yang soleh. Jadi di samping kita punya komunitas, teman, jamaah yang baik, maka perlu ada teladan, contoh buat kita. Karena itulah para sahabat mengatakan, ketika Rasulullah SAW wafat dan dimakamkan, apa kata para sahabat? Hati kami mengingkari, mereka gusar karena sang pendidik, pengajar teladan telah wafat. Mereka mengatakan mereka seperti biri-biri di kegelapan malam. Gelisah, Pak. Ketika Nabi wafat itu, semuanya limbung, karena teladannya sudah mulai pergi. Maka penting kita ini punya teladan dalam hidup kita, contoh dalam kehidupan kita, agar dengan melihat wajahnya kita dapatkan nasihat. Nah sekarang kita ini kan kehilangan teladan, kehilangan contoh. Yang mengaku saya Pancasila, pengkhianat gitu. Susah bahasa Indonesia ini, cari contohnya susah. Maka umat Islam bersyukur ada contoh teladan terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cari teladan terbaik untuk kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu rahimah, yang berikutnya adalah menjauh dari menuntut ilmu syar'i. Jadi iman itu bisa berkurang, melemah kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan ilmu yang akan menguatkan iman kita, menambah kekokohan pemahaman kita. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu itu penting. Ilmu itu sangat penting buat kehidupan kita. Dan jangan pernah kita meremehkan soal ilmu, apalagi urusan ilmu agama. Kita cari dunia boleh, ya, pintar matematika boleh, tapi landasan paling penting urusan agama anak-anak kita, keluarga kita. Hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, contoh sederhana ya. Betapa sekarang orang tua
menyadari pentingnya anak ya punya akhlak yang baik di keluarga. Betapa pentingnya itu. Sekarang orang tua kadang-kadang mikir sudah anak nggak belajar matematika nggak apa-apa, nggak belajar geografi nggak apa-apa. Yang penting di rumah akhlaknya baik, sholatnya tekun. Itu aja sekarang orang tua. Udah sekolah nggak bisa, ini akhlaknya nggak karu-karuan, dengan orang tua nggak sopan, bantah, kadang-kadang gegeran sama orang tua di rumah. Bahkan ada mengatakan sekarang guru di rumah lebih kejam daripada guru di sekolah. Ini saking sumpeknya banyak orang tua lihat anak-anaknya gitu. Dan ini memang Bapak Ibu rahimakumullah, mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua memang. Mendidik anak kewajiban orang tua. Maka didik anak-anak kita urusan agamanya. Maka setiap pagi kita disuruh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilmu, cari ilmu. Dan kebutuhan kita akan ilmu jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan kita atas minum dan makan. Makan minum sehari mungkin ya 2-3 kali cukup. Selesai. Ilmu, setiap nafas kita butuh ilmu. Setiap nafas kita butuh ilmu. Setiap gerak butuh ilmu. Bangun tidur ada ilmunya. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Betul. Berdoa, keluar berdoa, naik kendaraan berdoa. Ilmu ya. Supaya hati ini semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kalau nggak punya ilmu jadinya murtad. Menggampangkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah keempat. Larut dalam urusan dunia berlebih-lebihan. Ya. Larut dalam urusan dunia berlebih-lebihan. Itu bahaya. Bapak Ibu rahimahullah, harta, anak, istri, keluarga, semuanya ujian. Semuanya ujian. Jangan sampai kemudian hati kita ini tersandera oleh dunia. Nabi mengatakan ta'isa abdad dinar wa abdad dirham. Celakalah hamba-hamba dinar dan hamba-hamba dirham. Celakalah hamba-hamba dinar dan hamba-hamba dirham. Ya, cari dunia boleh, nggak dilarang. Tapi jangan berlebih-lebihan urusan dunia. Banyak kemudian karena urusan dunia orang menjadi murtad. Ada banyak kisah karena urusan menikah seseorang menjadi murtad. Ya. Jadi dunia ini bisa menyebabkan kita ini murtad. Dan cobaannya berat. Cobaannya berat. Tidak hanya dialami oleh orang-orang awam, bahkan orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim. Bapak Ibu pernah dengar kisah di zaman Bani Israel, seorang rahib ahli ibadah di kampungnya suatu saat sang rahib ini kedatangan 3 orang laki-laki.
Kemudian 3 orang laki-laki ini punya tugas untuk berperang di jalan Allah. Tapi dia punya satu saudara perempuan. Punya saudara perempuan satu. Lalu apa? 3 ini mengatakan kalau kita berangkat berperang, maka saudara kita ini harus ada yang menjaganya supaya dia aman dan selamat. Maka ketiganya berunding, siapa orang yang layak, yang pantas untuk menjaga adik perempuannya. Dilihat di kampungnya, tidak ada orang yang paling alim, paling soleh kecuali sang ahli ibadah ini. Maka ketiganya datang kepada ahli ibadah ini, bahasa kita, mau titip adik perempuannya selama ditinggal berjuang di jalan Allah. Sang ahli ibadah ini enggan, enggak mau, karena takut khawatir dengan fitnah wanita ini. Khawatir, takut. Akhirnya 3 laki-laki ini berusaha meyakinkan, menjelaskan, mendesak. Akhirnya sama ahli ibadah diterima. Sang ahli ibadah tinggal di rumah, dan anak perempuan itu disuruh tinggal di rumah belakang. Ini Pak. Khawatir tempat berjauhan. Apa kata sang ahli ibadah? Kasih tahu saudara-saudarimu perempuan, nanti makanannya saya kasihkan di depan pintu kamarnya. Suruh adik perempuanmu ngambil ketika waktu-waktu yang ditentukan. Mulai Pak. Hari pertama ditaruh di depannya, kedua taruh di depannya, ketiga begitu. Lama-lama setan muncul Pak. Masa ngasihnya begitu? Ini ditok-tok, ditaruh di dalam lebih sopan gitu. Ini terpengaruh Pak, dikit-dikit, akhirnya ditok-tok, taruh dalam. Berhari berlalu gitu. Setan nggak selesai Pak, bisiki lagi. Itu loh, si wanita ini, dia itu butuh nasihat. Masa kalau dia tanya bengok-bengok, bengok-bengok, teriak-teriak dari sini ke sini, kan nggak pantas gitu. Lebih bagus, lebih sopan, lebih bijak kalau kamu mendekat kalau dia tanya. Indah bahasanya Pak. Awalnya berat, awalnya takut, awalnya akhirnya didatangi. Pertama, jauh. Kedua, nasihatnya di depan pintu. Perempuan di dalam rumah, si ahli ibadah di depan pintu. Berjalan mulai biasa. Setan nggak selesai Pak. Apa berikutnya? Kelihatan orang nggak pantas. Ayo. Masa laki-laki di depan pintu, perempuannya di dalam rumah, nggak pantas dilihat orang. Buruk. Kamu masuk saja supaya nggak kelihatan. Lalu akhirnya apa? Masuk ini laki-laki ini. Dipasti dibuka pintu. Orang bisa lihat, nggak ngapa-ngapain di dalam, cuma ngasih nasihat. Lama-lama tutup pintu itu, khawatir nanti orang jadi fitnah. Tutup pintu. Setan masuk. Akhirnya naudzubillah zina. Gitu Pak. Fitnahnya. Perlahan-lahan. Selesai? Tidak, nggak selesai. Lalu apa terjadi kemudian? Setelah berzina dengan wanita itu, kemudian waktu kepulangan 3 saudaranya segera tiba. Takut sini ahli ibadah ini. Ini nanti kalau ketahuan, saya bisa dibunuh ini. Maka apa bisikan setan? Gampang kata setan.
bunuh saja wanita itu, kuburkan, kasih tahu tiga saudaranya bahwa dia sakit lalu mati gitu. Alasan masuk akal? Akhirnya apa? Dibunuh wanita ini. Saudaranya pula dikasih tahu, mohon maaf, saudarimu wanita solihah, dia ahli ibadah, dia wanita yang luar biasa istimewa, tapi mohon maaf dia sakit lalu meninggal dunia. Si tiga orang ini percaya, Pak, dengan kesolehan ahli ibadah ini. Tiba-tiba setan gak selesai. Setan kemudian memimpikan kepada saudaranya ini. Yang pertama mimpi apa? Hendak saudari perempuanmu dizinai oleh ahli ibadah itu, lalu dibunuh, dikuburkan di belakang rumah. Saudara keduanya dimimpikan yang sama setan, ketiga sama, mimpi sama, kumpul, loh kok mimpinya sama. Akhirnya ketika saudara ini mendatangi laki-laki itu, ditanya, didesak, akhirnya ngaku. Digali makam, benar adiknya dibunuh. Akhirnya apa? Akhirnya diputuskan ahli ibadah ini harus dihukum mati, disalib. Dan ketika dia sudah menjelang kematiannya, setan nggak selesai mengatakan, itu semua karena aku yang membisikkan kepada jiwamu. Kalau kamu ingin selamat, gampang caranya. Kata setan. Terakhir mengatakan apa? Kalau ingin selamat, gampang caranya. Ingkari Allah, percaya kepada aku. Itu setan. Akhirnya apa? Udah, Pak. Di tengah menjelang kematiannya, dia kufur. Dia kufur kepada Allah, percaya kepada iblis. Akhirnya dia dibunuh mati, dan dia mati dalam kondisi kekafiran. Nah itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi perlahan-lahan, Pak. Dikit-dikit gitu. Tapi akhirnya terjerumus kepada kekafiran yang sesungguhnya. Maka inilah penting kita hati-hati dari semua ujian dunia, jangan sampai kita jatuh kepada kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Intinya jaga iman, jangan pernah meremehkan dosa maksiat walaupun kecil. Ya, jangan pernah meremehkan dosa maksiat walaupun kecil. Tidak ada dosa besar kecuali dari dosa kecil. Dan murtad adalah dosa yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya kira itu yang bisa disampaikan pagi ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan keluarga kita Allah wafatkan husnul khatimah. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.